Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zialapsi. Kali ini saya akan membahas terkait konsep gender dan sejarah budaya patriarki dalam peradaban manusia. Sejatinya gender bukan masalah tentang biologis, bukan tentang seksual saja, tapi gender lebih bersifat dalam daripada itu. Secara peran, karakteristik, bahkan kekuasaan ataupun kuasa-kuasa dimiliki oleh masing-masing gender. Hari ini kita akan membahas pertama, yaitu mengapa gender harus diutarakan ataupun dipahami secara menyeluruh. Karena keintimidasian gender ataupun salah satu gender selalu mengalami diskriminasi atau ketertindasan karena adanya stigma keperanan yang kekuasaan terhadap otoritas dari suatu gender. Hari ini kita bisa saksikan sejak zaman modern, beberapa penyuaraan gender telah dimulai. Ada beberapa komunitas, bahkan banyak penyuaraan dari aktivis maupun kalangan perempuan, banyak mengutarakan paham-paham gender dengan benar, bagaimana gender seharusnya. Hari ini kita sepakat bahwasanya dominasi kepemimpinan itu terletak pada seorang laki-laki, sehingga dopamin yang diberikan setiap budaya hierarki hanya berbicara bahwasanya laki-laki lebih unggul daripada perempuan. Terbentuk itu karena faktor-faktor tertentu. Faktor-faktor inilah yang nantinya akan menyebabkan keintimidasian gender. Gender perempuan salah satunya. Perempuan bukan hanya identik dengan yang selama ini identik dengan lemah ataupun perasa, sehingga tempat-tempat mereka untuk menjadi tanggung jawab yang besar itu tidak ada. Hari ini kita bisa saksikan beberapa perempuan justru mengalami intimidasi bahkan kekerasan oleh para laki-laki. Dan ini bukan hanya sekedar permasalahan, tapi ini harusnya sudah menjadi tanggung jawab kita bersama. Bagaimana laki-laki dan perempuan itu harus seimbang, harus mendapatkannya hak masing-masing, sehingga keseimbangan gender itu terjaga dan kerukunan gender selalu akan hidup. Peranan-peranan ini tak lepas dari faktor budaya, sosial kultur, bahkan dari beberapa fenomena kita bisa saksikan dalam siklus adat, di mana beberapa budaya adat itu memaparkan bahwasanya kekuasaan dipegang oleh seorang laki-laki, sementara perempuan hanya disuruh atau mengurus situasi yang berada di keluarga statusnya. Bahkan di kondisi-kondisi lebih, perempuan tidak bisa dilibatkan di situ, sehingga keintimidasian dan hak-hak perempuan itu selalu diambil oleh laki-laki. Itu berasal dari adat dan budaya, dan itu salah satu faktor kenapa pembelajaran atau pembahasan kesetaraan gender harus dibahas. Peranan-peranan inilah yang nantinya harus kita jadikan sebagai dopamin lebih dalam menegakkan bahwasanya laki-laki dan perempuan itu sama. Dalam pandangan agama pun demikian. Walaupun dari beberapa pandangan agama ada dua tafsir yang mengatakan bahwasanya laki-lakilah yang menjadi peranan utama dalam kehidupan, sementara Allah itu membuat kestabilitasan di antara laki-laki dan perempuan, bahwasanya dilihat itu adalah ketakwaan, bukan perihal kekuasaan bahkan wewenang-wewenang tertentu. Dan itu juga kita bisa kerucuti dalam sosial politik. Hari-hari dulu, atau kita boleh saksikan di zaman-zaman dulu, perempuan itu identik bukan karena pikiran ataupun segalanya. Perempuan lebih cenderung untuk ditutupi dengan rasa bahwa mereka itu tidak bisa, selalu dirasakan lemah gitu, sehingga laki-laki memerankan dirinya selalu menjadi pahlawan atau hero. Itu sudah terjadi berabad-abad lamanya. Bahkan keintimidasian ini sudah terjadi di beberapa masa-masa di awal, apalagi di saat masa-masa purba atau masa-masa manusia masih hidup secara koloni atau primitif. Di situ kita bisa melihat bahwasanya peranan-peranan laki-laki dominan condong ke arah kekuasaan, condong ke arah penanggung-jawaban, bukan condong ke arah yang lebih mendalam lagi. Dan hak-hak perempuan di situ tidak ada. Perempuan hanya dijadikan sebagai pengurus anak ataupun segalanya. Dan itulah yang menjadi tangga budaya sampai hari ini. Kita bisa saksikan di beberapa daerah tentunya. Contohnya juga di Jawa itu terkenal dengan 3M dari perempuan, yang dimana intinya itu perempuan diajarkan untuk memasak, mendandani diri atau mencantiki diri. Yang ketiga yaitu mengandung. Hal tersebut tidak dijadikan perempuan menjadi
seimbang di antara laki-laki dan seorang perempuan, di mana perempuan hanya berurusan dengan apa yang dilakukan oleh laki-laki. Tidak pernah perempuan dibiarkan untuk menghidupi hak-haknya sendiri. Hal inilah mengapa budaya patriarki juga mempengaruhi ini semua. Dari dopamin pikiran, sosial politik yang tertata demikian, seolah-olah sejarah memang hanya diperuntukkan untuk laki-laki dan sosok pahlawan hanya digambarkan dengan laki-laki. Hal inilah, dopamin inilah yang tumbuh menjadi keintermediasian gender belakangan ini, bahkan hari ini juga. Namun perkembangan zaman hari ini kita bisa saksikan beberapa tempat-tempat kursi-kursi pemerintahan justru diisi oleh perempuan. Bahkan di tempat-tempat forum tertentu perempuan mengisi acara, itu sudah menggambarkan bahwasanya kesetaraan sudah mulai secara perlahan membuka diri untuk membantah budaya-budaya patriarki ini. Budaya patriarki selama ini menguasai bukan hanya dari siklus kecil tapi siklus besar, berabad-abad lamanya. Keintermediasian gender selama ini tertekan oleh dominasi dari pikiran-pikiran dari patriarki. Hal inilah yang menjadikan wujud nyata bahwasanya pemahaman gender sampai hari ini harus bisa disuarakan. Ini bukan masalah peranan dan ini bukan masalah lagi pengetahuan kita yang belum cukup, tapi hari ini sudah saatnya kita bagaimana menegakkan kesetaraan gender baik di lingkup keluarga maupun di lingkup nasional maupun di lingkup sosial manapun. Bagi saya, gender merupakan hak untuk seluruhnya, laki-laki dan perempuan. Tidak ada sekat di antara keduanya. Kita disatukan oleh satu keimanan yang sama, satu keyakinan yang sama, tapi tidak dengan peran sama. Laki-laki berhak untuk menjadi laki-laki dan perempuan berhak untuk menjadi perempuan. Sekian dari saya, Muhammad Irhapsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.